warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ketemu lagi di channel kakak Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk Calistung SD dan SMP. Adik-adik, kali ini kakak ingin membahas untuk pelajaran matematika. Tapi sebelum kakak bahas untuk materi berikut ini, bantu channel kakak dengan klik like dan subscribe agar kakak selalu semangat memberikan pembahasan materi untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk yang sudah klik like dan subscribe-nya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Yuk kita masuk ke pembahasan soal. Baik adik-adik, kita masuk di nomor yang pertama. Perhatikan adik-adik. Tuliskan hasil perhitungan berikut ini. Di sini untuk nomor 1 bagian A ada 1/4 ditambah dengan 3/4. Perhatikan adik-adik, yang atas ini namanya adalah pembilang dan yang bawah ini namanya penyebut. Nah, 1/4 ditambah 3/4 ini untuk penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, maka kita tidak perlu mencari KPK-nya. Maka kalau sini 4 sama 4, maka KPK-nya atau penyebutnya 4 juga. Adik-adik tinggal menjumlahkan 1 ditambah 3 yang atasnya. 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Oke. Nah, 4/4 artinya 4 bagi 4, hasilnya 1. Oke adik-adik, nomor 1 bagian A telah selesai. Kita masuk di bagian keduanya atau B. Di sini ada 2/7 dikurang 1/7. Perhatikan adik-adik, di sini untuk penyebutnya sudah sama. Adik-adik ya, sama seperti di nomor 1A ya adik-adik ya. 7 sama penyebutnya sama-sama 7, maka kita tulis di sini 7 lagi. Nah, gitu adik-adik ya, 7. Di sini 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1/7. Gitu adik-adik. Oke, kita lanjut di bagian C. Perhatikan di sini adik-adik. 4/5 ditambah dengan 1/4. Untuk penyebutnya ini berbeda, maka kita cari KPK-nya. Nah, KPK-nya sudah ditentukan, yaitu 20. Ya adik-adik ya. Maka adik-adik tinggal membaginya. Contohnya gini adik-adik. Yang 20 ini kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 4 ya. 20 bagi 5 hasilnya 4. Nah, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Lanjut, perhatikan di sini adik-adik. 20 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Baru kita kalikan. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita jumlahkan adik-adik ya. Perhatikan di sini adik-adik. Di sini ada 16 ditambah 5, hasilnya adalah 21. Oke. Ya adik-adik, perhatikan di sini adik-adik. Karena jumlahnya di sini adalah 21, pembilangnya di sini lebih besar, maka kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Perhatikan adik-adik, di sini kita tulis untuk 20-nya. Ya adik-adik ya. Nah, gini. 20 dikali berapa yang bisa menghasilkan 21? Adik-adik, berapa? 20 dikali berapa adik-adik? 20 dikali 1. Nah, gitu adik-adik. 20 kali 1 hasilnya kan 20. Ditambah berapa biar jadi 21? Berarti ditambah dengan 1. Maka jawabannya 1/20. Kita masuk di bagian nomor 1 bagian D. Perhatikan, di sini ada 1/3 dikurang dengan 1/5. Perhatikan adik-adik, di sini untuk penyebutnya 3 dan di sini satunya lagi penyebutnya adalah 5. Ya adik-adik ya. Kalau beda begini, maka kita harus mencari KPK-nya. Tapi KPK-nya sudah diketahui di sini, yaitu 15. Maka adik-adik tinggal membaginya saja. Seperti ini adik-adik ya. Tuh, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Lanjut adik-adik, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Tinggal adik-adik kurangkan. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Oke, nomor 1 bagian D sudah selesai. Kita lanjut di halaman 102. Perhatikan adik-adik. Ya, di sini ada 3/5 ditambah dengan 1/3. Perhatikan adik-adik. Di sini penyebutnya beda. Di sini 5, sini 3.
Oke, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. 5 dan 3, adik-adik, itu KPK-nya adalah 15. Kok bisa 15? Kalau KPK itu kan kelipatan. Contohnya begini adik-adik, 5 sama 3, gitu adik-adik ya. Kelipatan dari 5 kan 10. Ya, 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 tambah 5 sama dengan 20. Ini juga sama adik-adik ya. Di sini 3 tambah 3 sama dengan 6. Lipatan ya. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 3 berapa adik-adik? 12. 12 tambah 3 berapa adik-adik? 15. Nah, adik-adik perhatikan di sini ada kelipatan yang sama yaitu 15. Nah, inilah yang disebut dengan KPK. Maka kakak tulis di sini KPK-nya 15. Ini juga 15. Baru kita bagi 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Lalu 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Tinggal kita jumlahkan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Dan di sini untuk menyebutnya tetap yaitu masih 15. Maka yang E 14 per 15. Oke adik-adik, kita lanjut di bagian F-nya. 4 per 6 dikurang 2 per 4. Kita cari KPK dari 6 dan 4. 6 dan 4. Adik-adik ya, 6 berarti 6 tambah 6 12. Terus 12 tambah 6 sama dengan 18. 18 tambah 6 sama dengan 24. Oke, lanjut adik-adik, yang 4 kelipatan dari 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Tambah 4 lagi sama dengan 12. Tambah 4 lagi sama dengan 16. Perhatikan di sini untuk lipatannya ada yang sama adik-adik yaitu 12. Maka KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. Kita tulis di sini 12. Lanjut di sini juga 12. Kita bagi 12 bagi 6. Hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. 12 bagi 4 adalah 3. 3 kita kalikan 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka tinggal kita kurangkan karena ini pecahannya pengurangan adik-adik ya. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Ya. Lanjut di sini 12 sama 12 adik-adik ya. Maka tetap 12. Nah, perhatikan adik-adik, di sini ada 2 dan 12, maka harus kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan adik-adik. Perhatikan, di sini ada 2, kita sama-sama bisa dibagi 2. Ini kita bagi 2 juga. Ya, maka hasilnya 2 bagi 2. Ya, ini kan 2 bagi 2, hasilnya 1. Dan ini 12 bagi 2, hasilnya adalah 6. Maka hasilnya adalah 1 per 6. Oke adik-adik. Kita lanjut di nomor kedua. Joko akan membuat kue apem. Maka Joko pergi belanja di pasar Baringharjo. Joko membeli 1 per 2 atau 1,5 kilogram gula Jawa dan 2,5 kilogram tepung. Berapa kilogram berat seluruh belanjaan Joko? Ya, yang ditanya adalah berapa seluruhnya. Berarti kita jumlahkan. Oke, kakak tulis dulu di sini ada 1. Jadi ya 1 per 2 dijumlahkan dengan 2 1 per 2. Perhatikan adik-adik, ini kan pecahan campuran. Kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 3 per 2. Kita jumlahkan dengan 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1, 5 adik-adik ya. 5. Jadi 5 per 2. Oke. Maka 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 per 2. Oke adik-adik, 8 bagi 2. Nih ya, ini per ini seperti dibagi. 8 dibagi 2 hasilnya ada 4. Maka total berat belanjaan Joko adalah 4 kg. Baik adik-adik, kita masuk di nomor yang ketiga. Perhatikan adik-adik, di sini ada soalnya adalah persediaan gula Jawa Ibu tinggal 2,5 kg. Gula Jawa tersebut digunakan untuk membuat wajik 2,5 kg. Berapa kilogram sisa gula Jawa yang dimiliki Ibu? Maka di sini adalah bentuk soalnya
pecahan pengurangan. Kakak tulis dulu di sini 2, 1/4 dikurang dengan 2, 1/5. Oke adik-adik ya. Maka kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya kalikan ke atas nih. 4 dikali 2, 8 tambah 1, 9 adik-adik ya. 9 per berapa sini penyebutnya? 4. Maka kita tulis kembali 4. Kita kurangkan 5 kali 2, 10 tambah 1 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 11/5. Nah adik-adik, setelah menjadi pecahan biasa dan penyebutnya ini berbeda adik-adik ya. Yang bawah ini kan penyebut 4 dan 5 berbeda, maka kita cari KPK-nya. Cara KPK-nya gini adik-adik. Kakak tulis dulu nih 9/4 dikurang dengan 11/5. Nah, kita cari KPK-nya adik-adik. 4 sama 5 itu KPK-nya berapa? Nah, di sini 4 sama 5. Berarti kalau 4 kan lipatan dari 4 itu 8, terus 12, terus 16, terus 20. Kalau 5 berarti 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20. Nah, sama nih adik-adik nih, tuh ya. Ya, kalau sama maka kita dapat menentukan bahwa KPK-nya adalah 20. Oke, ini 20, ini juga 20. Oke, sama dengan 20 bagi 4 nya adik-adik. 20 bagi 4 kan 5 adik-adik ya, 5. Kita kalikan 5 kali 9 hasilnya adalah 45. Lanjut adik-adik, 20 dibagi 5 itu kan hasilnya 4. Kita kalikan adik-adik ya, 4 kali 11 sama dengan 44. Maka kita tinggal mengurangkan 45 dikurang 44 sama dengan 1. Adik-adik ya, 20 berarti KPK-nya adalah 20. Selesai. 1/20. Oke adik-adik. Nah, adik-adik kita masuk di uji kompetensi halaman 103 bab 3 bilangan pecahan kelas 5. Perhatikan di sini adik-adik. Populasi penduduk dari Kabupaten Sleman adalah 2/5 dari penduduk Provinsi DI Yogyakarta. Adapun populasi penduduk Kabupaten Kulon Progo 1/5 dari penduduk Provinsi di DI Yogyakarta. Berapa jumlah populasi penduduk dari Kabupaten Sleman dan Kulon Progo? Nah, di sini perhatikan ya, Dik. Ada kata jumlah, maka kita harus jumlahkan. Di sini ada 2/5. Adik-adik ya, 2/5 jumlah berarti ditambah dengan 1/5. Oke, bentuknya soal cerita. Di sini 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kita tidak perlu mencari KPK-nya, berarti tetap 5. Oke, nomor 1 sudah. Lanjut, populasi suku Batak di Indonesia 1/20 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Jawa di Indonesia 1/6 dari penduduk Indonesia. Berapa jumlah populasi suku Batak dan suku Jawa dari seluruh penduduk Indonesia? Maka kita tulis 1/20 ditambah, ini kan masih penjumlahan adik-adik ya, dengan 1/6. Oke, adik-adik, kita cari KPK-nya karena di sini penyebutnya berbeda, 20 sama 6. Oke, adik-adik. Oke, perhatikan adik-adik ya, 20 sama 6 kakak akan ajarkan cara KPK menggunakan sangkedan atau tabel. Perhatikan, di sini ada 20. Ya, kakak tulis sini 20 dan 6. Itu adik-adik ya. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima itu dimulai dari 2. Ya, bilangan prima atau kakak tulis BP. Bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, kita bagi dengan 2 dulu. 20 bagi 2 itu hasilnya adalah 10. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita bagi lagi dengan 2 karena ini 10 masih bisa dibagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 3 bagi 2 tetap 3. Lanjut adik-adik, kita naik bagi 3 karena tidak ada yang bisa dibagi 3. 5 bagi 3 tidak bisa, maka tetap 5. 3 bagi 3 1. Kita lanjut ya ke 5 ya adik-adik ya. 5 bagi 5 1 dan ini 1. Maka kita tentukan untuk KPK-nya. Oke, perhatikan adik-adik. Di sini
Ya adik-adik ya, KPK-nya ini seluruhnya ada di sini yaitu 2. Pangkat berapa di sini adik-adik? KPK kakak tulis dulu deh ya. KPK-nya di sini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan 5. Maka 2 kali 2 4. 4 kali 2 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Maka kita dapat menentukan bahwa KPK-nya adalah 60. Kakak tulis sini 60. Dan ini juga 60. Dik-dik, kita bagi 60 bagi 20 sama dengan 3. Oke, dik-dik, 3 kali 1 sama dengan 3. 60 bagi 6 sama dengan 10. 10 dikali 1 adik-adik hasilnya adalah 10. Maka adik-adik tinggal menjumlahkan 3 ditambah 10 sama dengan 13. 60 tetap di sini adalah 60. Maka totalnya adalah 13/60. Kita lanjut di nomor 3. Perhatikan adik-adik. Di daerah Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa macam bahasa yang digunakan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa daerah 3/10 bagian. Berapa bagian selisih? Ada kata selisih. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Di sini ada kata selisih yang harus kita kasih garis bawah. Artinya selisih berarti kita kurangkan. Caranya gini adik-adik ya. Di sini penggunaan bahasa daerah 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Oke ya adik-adik ya. Perhatikan di sini. Ada 3/10 sama 1/8. Kakak tulis dulu 3/10. Ya, dikurang. Kenapa dikurang? Karena tadi kita ada garis bawahi, ada kalimat selisih, kurang dengan 1/8. Oke adik-adik, 1/8. Oke, perhatikan 10 sama 8. Kita bisa mencarinya menggunakan tabel seperti ini, atau menggunakan pelipatan, atau bisa menggunakan pohon faktor ya adik-adik ya. Oke, kakak langsung saja ya adik-adik ya. Untuk KPK-nya 10 dan 8 itu adalah 40. Oke, 40. Baru adik-adik tinggal bagi nih 40 dibagi 10. Hasilnya adalah 4. Kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. 4 dibagi 8. Sorry, 40 adik-adik sini. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Di sini kita kurangkan adik-adik ya, kita kurangkan ya, kita kurangkan. Jadi 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. 7/40. Oke, 7/40 tidak perlu kita sederhanakan adik-adik ya. Oke, baik adik-adik, kita masuk di halaman 104 nomor 4. Perhatikan di sini Beni memiliki 1/8 bagian Bika Ambon. Sebanyak 1/8 bagian Bika Ambon diberikan kepada neneknya. Berapa bagian sisa Bika Ambon yang masih dimiliki Beni? Maka ini pengurangan. Di sini kakak tulis dulu 1/8 dikurangkan dengan 1/8 sama dengan, perhatikan, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu, yang pecahan campuran ini. Dengan cara 8 kali 1, 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti 9/8. Kita adik-adik dikurang 1/8. Oke, di sini perhatikan adik-adik. Di sini penyebutnya sudah sama adik-adik ya. Sudah sama-sama 8. Maka kita dapat tentukan untuk pembilangnya 9 dikurang 1 sama dengan 8. Di sini juga 8. Oke, berarti 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Oke, berarti yang masih di berapa sisa Bika Ambon yang masih dimiliki Beni, yaitu 1 potong Bika Ambon lagi. Oke adik-adik, sampai sini dulu untuk materi. Nanti kita untuk halaman 104 kita akan lanjutkan di part yang keduanya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.